Berdiri. Berdiri. Mau kemana kalian? Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Arum Adela di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video pada hari ini ya, saya akan menceritakan ya sebuah perjalanan hidup. Jadi adik teman saya, tetangga saya juga ya, yang sebelah rumah, kita tetanggaan sebelah rumah saya, pas ya teman-teman. Jadi beliau itu punya adik. Kisah ini membuat saya itu terenyuh dan apa ya, terharu juga, membuat saya nangis juga teman-teman. Karena apa? Beliau itu punya adik laki-laki dan cita-citanya itu cuma satu teman-teman. Dia itu kepingin seperti kakak-kakaknya. Jadi kakaknya itu seorang anggota ya, anggota TNI Angkatan Darat. Ada juga kakaknya anggota polisi. Jadi dia itu namanya Imam teman-teman. Dek Imam ini kepingin banget seperti kakaknya. Namanya cita-cita ya. Dia berusaha untuk menggapai itu teman-teman. Tapi perjalanan hidup itu nggak semulus yang kita bayangkan, nggak semulus yang kita harapkan, dan nggak semudah membuka telapak tangan teman-teman. Nanti akan saya kasih foto-foto Dek Imam nanti ya teman-teman, kalian bisa lihat nanti. Jadi teman-teman, Dek Imam itu 11 kali daftar ya, 11 kali daftar, mulai dari polisi, mulai dari angkatan darat, mulai dari angkatan laut, kemudian akmil. Jadi tetangga saya itu namanya Mama Vika ya teman-teman. Beliau itu bercerita, sharing juga dengan saya karena kebetulan keponakan saya juga daftar ya. Jadi sama-sama kita saling tukar pikiran. Kenapa gagal, di mana gagalnya, kayak gitu teman-teman. Jadi beliau itu sempat bercerita, satu keluarga itu sampai putus asa teman-teman. Karena apa? Setiap tahun daftar teman-teman, tapi selalu gagal. Pertama daftar mulus, tapi yang diharapkan itu tak semulus apa ya, tak semulus, ibaratnya tak semulus jalan semudah itu, tidak teman-teman. Begitu daftar lancar, awal-awal lancar, nggak tahu pas di mananya itu gagal. Ganti lagi tahun, kemudian daftar polisi. Begitupun juga daftar polisi teman-teman. Awal pertama lancar, langkah pas pertengahan gugur, gagal. Akhirnya apa? Pindah lagi, mulai dari Tamtama, kalau di angkatan darat ya, mulai dari Tamtama, mulai dari Bintara, dan terakhir itu di Akmil. Nah, yang di Akmil itu teman-teman, dia itu tesnya itu lolos, EQ-nya bagus, tinggi ya teman-teman, nilainya juga bagus. Pas akhir ujung-ujungnya itu ternyata gugur lagi, gagal teman-teman. Dari sini kita petik ya, suatu pengalaman berharga. Ternyata di balik kesuksesan itu ada satu hal yang dilakukan Dek Imam beserta keluarga,
teman saya, Mama Vika ya, mamanya Vika itu, yang dilakukan satu keluarga. Apa teman-teman? Ikhlas. Berusaha ikhlas apapun hasilnya. Tahun-tahun kemarin ya gimana ya? Ya nangis iya, korban udah korban tenaga iya, dan itu juga pakai materi-materinya apa? Kayak fotokopi dokumen, terus perjalanan riwa-riwinya itu sih teman-teman. Karena itu juga butuh materi kan, perjalanan untuk tes bolak-balik ngurus dokumen-dokumen itu juga butuh biaya. Tapi mereka ikhlas dengan ujian Allah teman-teman, ujian yang Allah kasih, ujian yang Allah berikan. Dan di tahun ini teman-teman, alhamdulillah banget. Aduh, kulit saya ini sampai merinding teman-teman. Karena apa? Bayangkan 11 kali teman-teman. Ya Allah, 11 kali itu gagal loh teman-teman. 11 kali yang sekarang ini ya, 10 kali gagal. 10 kali gagal. Perjalanan sepanjang itu, di balik perjalanan semua itu, satu hal yang mereka tidak pernah telat lakukan, sholat malam. Di imam sholat malam, ayah ibunya juga sholat malam. Mereka minta petunjuk kalau memang ini bukan jalan yang terbaik untuk anak mereka, maka jauhkanlah, kasih jalan yang terbaik. Begitu teman-teman. Jadi ujian-ujian itu, rentetan-rentetan itu sangat panjang sekali untuk menuju sebuah cita-cita dari D Imam. Karena apa? Jadi D Imam itu juga sempat ya tinggal di area sini ya, lingkup rumah dinas asrama sini ya teman-teman, untuk mengetahui proses-proses kayak melatih mental, melatih tenaga di sini. Karena di sini kan banyak apa ya, tempat yang bisa digunakan untuk melatih fisik, melatih otot, melatih tenaga, dan juga mental. Karena kita secara langsung kita bisa melihat kegiatan-kegiatan para anggota-anggota di sini ya. Karena di sinilah memang markasnya para anggota, karena di sini kan tinggalnya di rumah dinas teman-teman. Jadi D Imam itu beradaptasi dan juga mencari ilmu di sini, sempat tinggal di sini teman-teman. Kemudian dia kembali lagi ke Lombok ya, karena asalnya dari Lombok, kembali ke Lombok untuk mengikuti tes lagi. Terakhir itu ya, setahu saya ya dari ceritanya Mbak Elina ya, mamanya Vika, tetangga saya pas ya teman-teman, dan sekaligus teman saya. Beliau kembali ke Lombok, kemudian daftar lagi ya, yang terakhir itu di Akmil. Di Akmil itu mulus-mulus aja awal pertama, kedua, ketiga, yang terakhir lah ya, penentuan terakhir ternyata gugur teman-teman. Dia sampai stres ya, sampai patah semangat. Udah kayak gimana ya, orang kalau udah kayak banyak masalah merenung aja. Tapi ya, satu hal yang dia itu nggak pernah lepas ya, sholat rajin. Itu kunci utama, sholat rajin, sholat malam, sholat 5 waktu ya teman-teman, sholat 5 waktu rajin, sholat malam rajin, dan tidak lepas dari sholawat, tidak lepas dari ridho ayah ibunya, tidak lepas dari doa orang tua, doa saudara. Alhamdulillahnya di tahun ini, bayangkan teman-teman, daftar ke-11 ya di tahun ini, dan alhamdulillahnya Allah menghendaki ya cita-cita dari D Imam terlaksana, terwujud. Alhamdulillah daftar secaba, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi sebelum D Imam daftar itu, dia ikut kakaknya kalau tidak salah di Kalimantan ya. Dia mempelajari hal-hal di sana sambil belajar.
ikut kakaknya ini kalau nggak salah anggota polisi apa anggota tentara kalau nggak salah, di daerah Kalimantan sana teman-teman. Di situ dia mendaftar ya, dan alhamdulillah saya ikut senang, alhamdulillah bersyukur banget ya. Karena apa? Saya merasakan kayak ya Allah, 10 kali daftar, bayangkan teman-teman, 10 kali daftar tiap tahun mengikuti. Alhamdulillahnya ya tahun ini berhasil, dan saya doakan semoga sukses selalu ya. Alhamdulillah ya di Imam ya, mudah-mudahan apa yang Imam cita-citakan ini menjadi wadah atau apa ya, menjadi sebuah pengabdian untuk di Imam ke depannya dan seterusnya gitu teman-teman. Dan dibalik semua itu tak lepas lagi ya teman-teman, doa orang tua, ridho orang tua, doa saudara. Dan berikut ini kita lihat cuplikan dari Imam ya. Selamat atas perjuanganmu, selamat atas usahamu, kamu telah berhasil. Selamat ya Imam. Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Ya itulah teman-teman ya, cuplikan dari Imam ya, kegiatan Imam mulai dari daftar, mulai dari pendidikan ya, sekarang proses pendidikan teman-teman. Dari sini kita bisa memetik satu hal ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, usaha doa itu juga perlu, karena kekuatan doa itu ya teman-teman yang membuahkan hasil. Kalau kita berusaha saja tidak berdoa, tidak akan terjadi teman-teman. Kekuatan dari suatu keinginan itu kuncinya doa. Tapi doa aja tidak cukup, perlu diimbangi dengan sholat ya teman-teman. Sholat malam, sholat 5 waktu itu apalagi wajib, sholat malam juga. Terus juga perbanyak sholawat, karena dengan memperbanyak sholawat, apa yang kita inginkan itu bisa tembus teman-teman. Karena saya juga mengalami sendiri ya, sholawat Jibril itu saya amalkan setiap selesai sholat. Kalau nggak selesai sholat, saya lakukan setiap hari, setiap saya melakukan kegiatan apapun. Jadi saya baca di dalam hati teman-teman, sholawat Jibril. Terus saya amalkan terus. Jadi ketika kita susah, pasti ada yang bantu. Ketika kita susah, pasti ada aja rezeki yang turun, rezeki yang dikasihkan ke kita. Intinya satu, kita mengamalkan dengan tulus, dengan ikhlas, dan kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Begitu teman-teman. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, itu harus diiringi dengan doa dan juga sholat malam. Begitu teman-teman. Amalan-amalan pun itu juga sangat penting teman-teman, seperti sholawat Jibril, sholawat apapun ya yang berhubungan dengan pintu rezeki, yang berhubungan dengan mempermudah segala urusan, seperti kayak surat Al-Waqiah, itu juga amat sangat amat sangat terbukti lah khasiatnya. Saya sudah membuktikan ya, dulu itu gara-gara saya membaca surat Al-Waqiah, saya mengamalkan setiap hari, karena waktu itu memang saya khususkan buat arisan ya. Waktu itu saya arisan ikut 8 juta. Ternyata tembus teman-teman, saya khususkan untuk itu. Tapi juga saya sholat malam, tembus karena waktu itu saya ingin beli sepeda, tambahan buat beli sepeda dulu teman-teman. Waktu itu tahun berapa ya, tahun 2021 kalau nggak salah, 2020 apa 2021. Saya amalkan terus dan akhirnya bisa kebeli
motor NMAX dulu teman-teman ya, karena saya mengamalkan surat Al-Waqiah itu tadi sama baca sholawat dan juga wirid Ar-Rozak itu teman saya amalkan setiap hari, tembus arisan saya bisa kepake lah teman-teman. Meskipun ya ada sebagian ulama yang mengatakan arisan itu haram. Kalau menurut saya arisan itu nabung ya teman-teman. Tapi persepsi orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman itu aja ya cerita dari saya ya. Mudah-mudahan di imam dan juga sukses ya karena usaha mereka sendiri, karena doa mereka, karena ridho orang tua. Dan dari sini kita bisa memetik pelajaran berharga ya teman-teman. Doa itu paling utama. Amalan, sedekah, apalagi ya sedekah. Ada satu kisah teman-teman. Ini gara-gara sedekah ya. Tetangga saya sebelah rumah itu, mamanya Vika ya, teman saya Elina. Suaminya itu kan suaminya itu mencoba untuk tes agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, dan juga kepingin pindah ke asalnya. Mereka itu dari Lombok teman-teman. Satu hal yang membuat keajaiban merubah segalanya teman-teman. Jadi ketika mereka ke Lombok terus balik ke sini, balik ke Jawa sini, itu mereka naik kapal ya, karena posisi waktu itu banyak pengeluaran, mereka naik kapal. Terus di kapal itu ada sebuah peristiwa, ada orang yang tidak punya uang sama sekali, kalau nggak salah waktu itu. Terus dia itu entah kecopetan, entah apa ya, saya lupa diceritain itu. Dia itu minta tolong kepada Om Sarifudin ya, yang suaminya namanya Om Sarifudin, sama Mbak Elina ini. Minta tolong sama mereka. Sedangkan posisi mereka itu waktu itu masih uang pas-pasan lah, buat pulang itu pas-pasan. Tapi dia nggak tega ya melihat orang seperti itu. Mungkin ya kalau orang-orang yang ngerti, kayak misalnya saya pernah merasakan susah, tanpa pikir panjang pasti dibantu. Begitupun mereka melakukan itu. Karena apa? Mereka merasakan susah mulai dari nol membangun, susahnya membina suatu kehidupannya untuk memperbaiki diri. Itu benar-benar merasakan mulai dari bawah. Pasti mereka akan kasih. Dan benarlah mereka kasih ya. Ada orang yang meminta tolong, dia tolong. Waktu itu ada uang berapa ya, 100.000 kalau nggak salah, 100.000 dikasihkan ya, karena yang minta tolong itu tadi tidak punya uang sama sekali. Jadi mereka kasih, mereka mengalah, mereka kasih. Sedangkan posisi waktu itu uang udah pas-pasan teman-teman. Dan berkahnya ya, orang yang dikasih uang tersebut langsung mendoakan. Apa doanya teman-teman? Semoga apa yang kamu inginkan, semoga apa yang kamu lakukan sukses, semoga apa yang kamu inginkan tercapai. Subhanallah, Allah maha besar ya teman-teman, terkabul. Habis tes langsung lolos tanpa uang, pokoknya tesnya itu langsung lolos dan bisa ke karir yang lebih tinggi lagi teman-teman. Dia tes secaba, karena dari Tamtama ya, tes secaba untuk sekolah lagi, alhamdulillah lolos. Dan waktu itu terpintas di benak mereka, saya pernah nolong satu orang di kapal, teringat doanya orang yang mereka tolong itu. Jadi subhanallah ya Allah, kuasa Allah ya, bisa tembus tanpa uang sama sekali. Itulah kebesaran Allah, itulah kebesaran dari sedekah teman-teman. Mana Mbak? Apa tuh? Agar langkah
ketika pangkat sedekah ya. Sedekah itu juga jangan disalahgunakan, karena ada juga yang pura-pura minta apa segala macam dikasih. Ya tergantung niatnya juga ya teman-teman. Bersedekahlah kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Itu kuncinya teman-teman. Dan mereka amat sangat bahagia ya. Tidak lama lagi mereka juga akan pindah ke Lombok, ke dekat rumahnya ya, dinas di sana teman-teman. Oke teman-teman ya, itulah tadi kisah-kisah di mana keajaiban-keajaiban Allah, keberkahan, ridho orang tua, ridha Allah, dan keutamaan doa, keutamaan sholawat, dan juga doa teman-teman. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya, bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya, dan menjadikan kita orang yang sukses ya, menjadikan kita orang yang tidak lepas dari doa, tidak lepas dari sholawat, dan tidak lepas dari sholat teman-teman. Oke teman-teman, ini aja ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.